Halo semuanya, selamat datang di setir kanan. Kali ini gua sudah bersama dengan Toyota bZ4X, di mana ini adalah mobil pertama Toyota yang udah full elektrik dan dijual secara massal nih Sobat Setir. Dan kali ini gue bakal ajakin Sobat Setir semua untuk belajar gimana caranya ngecas mobil listrik di tempat umum. Sekaligus juga kita bakal nyobain gimana sensasi berkendaranya dari si bZ4X ini di jalan raya di Indonesia. Karena kemarin kita udah sempat juga nyobain untuk first drive-nya itu di area test drive-nya Toyota. Kali ini kita cobain gimana rasanya untuk di jalan umum ya. Oke, penasaran gimana serunya? Langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Jadi sekarang gue udah sampai di Plaza Indonesia, dimana di sini adalah satu-satunya nih ultra fast charging yang ada di Indonesia nih Sobat Setir. Dan ini mesinnya, kita tinggal download aja My Hyundai, karena ini dari Hyundai ya Sobat Setir. Lalu kita klik. Nah, kita udah registrasi, kita start charging, dia pakai barcode. Kita scan barcode-nya, terus kita start charging. Nah, ini tuh nggak selalu harus Hyundai doang Sobat Setir. Jadi dia bisa untuk semua mobil listrik yang untuk tipe dari pengecasannya itu portnya udah sama pakai CCS Type 2 Sobat Setir gitu. Yang DC CCS Type 2. Jadi pakai Toyota bZ4X pun bisa di sini. Ini lagi checking. Nah, dari 68% untuk sampai ke 80-nya kurang lebih di 30 menit aja. Gitu Sobat Setir. Untuk baterainya si bZ4X ini kapasitasnya di 71 kWh, dimana itu range-nya bisa sampai 450 sampai 500 kilo. Artinya udah bisa sampai Semarang ya Sobat Setir. Selain itu juga dia untuk fast chargingnya, DC fast chargingnya itu maksimal dayanya di 150 kW. Sedangkan mesin ini itu bisa outputnya hingga 240 kW Sobat Setir. Jadi makanya bisa cepet banget nih. Jadi kita kesini sengaja buat nyobain langsung dan masih gratis Sobat Setir. Nanti kalau udah berbayar, dia bisa berbayarnya mungkin pakai e-money atau ya kayak platform-platform digital lainnya ya. Gitu. Sekarang kita tungguin aja sampai penuh. Oke. Nah, untuk pengecasannya sendiri Sobat Setir, normalnya kalau yang AC itu dia di 6,6 kW. Dimana itu berarti yang kayak charging port di rumah atau yang kita bawa-bawa tuh. Itu yang AC-nya, yang slow chargingnya. Lalu yang fast chargingnya, yang DC-nya, dia bisa, tadi yang sempat gue mention juga, bisa sampai 150 kW. Dimana klaimnya dari 0 sampai 80% itu hanya butuh waktu di 30 menit aja. Gitu Sobat Setir. Oke Sobat Setir, kita udah nunggu sekitar 10 menitan. Dimana sekarang udah 85% dan dia berkurang nih sekarang kecepatannya. Jadi 12,8 kW, sekitar segituan sampai 13 kW-an. Karena itu dia udah menempuh hingga 80% ke atas Sobat Setir. Jadi biar baterainya lebih sehat, biar baterainya nggak panas, itu daya yang dimasukin ke si baterainya jadi harus lebih sedikit-sedikit lagi. Jadi lebih pelan-pelan tapi lebih awet, intinya gitu Sobat Setir. Dan kita tinggal nunggu. Ini waktunya sekitar 20 menit lagi buat sampai di 100%. Gitu Sobat Setir. Kita tungguin aja, bentar lagi kok. Ayo kita jalan. Setelah 57 menit kita nunggu ini Sobat Setir. Tadi di baterainya di 60%, sekarang udah 95%. Dia semakin lama nih karena emang pokoknya di atas 80% dia melambat. Sekarang powernya cuma di 9 kW-an aja. Dan gue rasa udah cukup kita buat keliling-keliling ke Jakarta. Kurang lebih harusnya range-nya udah bisa 400-an lebih nih untuk kita keliling Jakarta. So langsung aja kita berangkat. Kita cabut dulu, kita stop. Oke, kita stop. Terus kita unlock nanti pakai kunci untuk cabut si charging portnya. Ini kan masih ke-lock, kita unlock dulu. Nah, udah deh Sobat Setir. Oke, kita udah siap jalan. Kita balikin dulu. Oke. Gimana? Lihat bZ4X. Ganteng banget kan desainnya. Wah, ganteng banget. Udah kayak mobil dari masa depan. Sekarang kita berangkat aja. Let's go.
Oke, setelah kita udah ngecas, sekarang saatnya kita cobain gimana rasa berkendaranya dari si BZ4X ini kalau dipakai di jalan raya tentunya. Dan kita bakal keliling kota Jakarta lagi nih Sobat Setir buat merasakan impresinya. Dan langsung aja kita mulai dari yang pertama, itu kita bahas dari posisi berkendaranya dulu nih Sobat Setir. Posisi berkendaranya sebenarnya buat gua nih ya, udah enak banget nih karena dia sangat fleksibel, tapi mungkin memang perlu beberapa penyesuaian atau ya sedikit tricky, dimana memang ini terpengaruh dari bentuk dashboardnya yang cukup unik nih Sobat Setir. Kalau kata gua sih ini udah kayak pesawat luar angkasa atau pesawat tempur. Wah, keren banget, sangat futuristik. Nah, pengaturannya sebenarnya udah elektrik untuk joknya. Jadi udah sangat rileks banget nih untuk pengaturannya, fleksibel, maju mundur, reclining, terus ada lumbarnya juga enak, jadi punggung kita semakin ini ya, bisa digembungin, bisa lebih rileks, jadi celup ke dalam. Dan dia udah pakai 2 buah memory seat juga. Dan untuk setirnya ini juga fleksibel banget, bisa tilt dan teleskopik yang wah, ini fleksibel banget nih, enak banget Sobat Setir. Oke, berlanjut lagi, kita akan membahas si dashboardnya yang gue bilang unik tadi. Jadi bentuknya ini memang bisa dibilang kayak pesawat tempur itu karena posisi si cluster instrumen itu ada di ujung depan sana, cukup jauh nih Sobat Setir, sehingga memang cukup tricky. Jadinya si setir ini posisinya harus di bawah, sedangkan kita duduknya harus lebih tinggian dikit gitu. Meskipun dia sebenarnya bisa rendah banget, cuma karena gue tingginya di 165 cm, jadi gue harus set lebih tinggi kursinya, jadi tingginya joknya lumayan commanding gitu ya. Dan biar bisa ngelihat si cluster instrumennya, jadi di atas si setir ini posisi cluster instrumennya. Kalau kayak gini sih sejauh ini gue bisa ngelihat semua informasi di cluster instrumen tersebut gitu. Cuma memang posisinya jadi lebih tinggi aja gitu Sobat Setir. Cluster instrumennya ini lengkap juga untuk informasinya, kita bisa atur-atur di steering sini ya, bisa ada media, kita bisa atur si TSS-nya juga, ada peringatan, bisa setting-setting juga. Terus juga ada untuk berapa kita konsumsi listriknya di stand, tire pressure monitoring. Terus juga informasi nih, kita ngegas, power, dan juga recharge-nya lagi. Terus sisa si baterainya, sisa berapa range kilometernya lagi, semua bisa diinformasikan melalui display depan sini cluster instrumen yang sudah digital gitu. Enak, informasinya simple tapi lengkap. Dan kalau kita geser, nah di sini barulah kita bisa lihat di sini ada layar yang gede banget. Ini layarnya ukurannya di 12,3 inci. Si head unitnya ini udah canggih, udah terintegrasi sama si mobilnya juga. Jadi kita bisa atur-atur segala macam, mobilnya, lampunya, pintunya. Terus juga kita bisa connect tentunya, udah Android Auto dan Apple CarPlay Sobat Setir gitu. Jadi kita lagi keliling-keliling kayak gini lebih tenang karena kita bisa akses smartphone kita melalui si head unit ini tentunya. Lalu juga dia bisa kasih kita informasi kalau kita mau lihat berapa sisa range-nya lagi, segala macamnya. Kita bisa lihat di sini juga tuh ada history-nya, kita jalannya gimana. Terus juga di sini dia bisa pakai WiFi juga, jadi bisa untuk searching juga, ada media juga. Pokoknya udah terintegrasi ya, jadi enak. Nah, kita connect lagi aja. Oke. Turun sedikit, kita bisa lihat di sini ada untuk AC. AC-nya udah dual zone tentunya, pengaturannya lengkap. Udah auto juga, auto climate control, dan juga lengkap dia ada heater dan cooler seat nih Sobat Setir. Jadi penumpang di depan sini dapat heater dan cooler seat. Dan ya kepake banget nih buat kalau panas kita pakai coolernya, kalau dingin lagi jalan-jalan ke puncak, ke Bandung ya, kita bisa pakai heater deh nih Sobat Setir. Canggih banget. Dan turun lagi, di sini ada shortcut nih Sobat Setir. Ada eco mode, ada snow, ada view untuk kamera 360-nya. Terus ada yang parking assist, jadi bisa parkir sendiri ya mobilnya Sobat Setir. Canggih banget. Terus juga ada traction off, dan kalau kita di tengah ini tuas transmisinya yang nggak kalah unik. Udah kayak pesawat tempur, dia P-nya ditekan di sini, lalu di push untuk ke netral,
push lalu geser ke kiri untuk reverse untuk mundur, dan push untuk ke kanan untuk drive di D gitu sobat setir. Cukup unik dan udah elektrik tentunya ya. Jadi futuristik sekali, dan di sini udah ada untuk electric parking brake with auto hold, dan di sini juga ada regenerative braking. Jadi kalau kita pakai di sini, kita injek gasnya, kita lepas, itu bakal lebih ngerem lagi si motor listriknya ya. Jadi nggak pakai rem mobilnya, tapi pakai si motor listriknya yang akan menahan. Jadi regenerative brakingnya lebih kuat lagi, sehingga kita bisa mengisi daya lagi nih sobat setia. Tapi memang kalau di BZ4X ini dia nggak sampai one pedal driving. Jadi dia hanya mengoptimalkan si regenerative braking, tapi nggak bisa sampai berkendara pakai satu kaki saja gitu. Oke, lanjut lagi kita ke belakang sini. Di sini ada wireless charging dan bisa ditutup ya. Cuma memang kalau kita lagi connect ke smartphone kita, itu kabelnya nggak ada jalur buat kabelnya, jadi harus kebuka kayak gini. Sini ada kompartemen, di bawah sini ada kompartemen terbuka juga. Di kiri kanan door trim juga ada cup holder. Di sini juga masih bisa kita akses lagi nih sobat setir tuh. Jadi ini bisa kita angkat. Jadi untuk kepraktisan mobil ini juga nggak kalah mengasyikan, nggak kalah praktis gitu. Material dashboardnya cukup unik sobat setir karena dia pakai material dari bludru gitu ya. Tuh kesannya jadi homey banget, dan emang nuansanya gelap gitu sobat setir, tapi tetap dikasih panoramic roof di atas sini. Jadi dia memberikan cahaya yang masuk, jadi nuansa kabinnya lebih lega, lebih cerah gitu. Steeringnya cukup unik. Di sini ada TSS-nya, di sini untuk si cluster instrumen dan juga untuk head unit kita bisa atur-atur di sini. Setirnya unik, dia bulat tapi tengahnya agak mengotak dan mengembung gitu ya. Serta di sini ada radar nih sobat setir. Radar ini untuk membaca gimana kondisi si pengemudinya. Jadi kalau misalkan pengemudinya meleng atau ngantuk segala macam, dia bisa kasih notifikasi nih, jadi disadarkan gitu lah, ditowel, woi jangan meleng gitu. Auto untuk headlampnya, untuk wipernya juga udah auto, tapi kebalik nih, jadi untuk lampu di kiri, sedangkan untuk wipernya di kanan ya sobat setir. Di sini untuk ada power back door dan juga untuk auto high beamnya ada di sebelah kanan sini. Gitu, overall kayak gitu. Sekarang kita bahas lagi aja gimana sensasi nyetirnya. Oke. Sekarang kita bahas gimana nih rasa nyetirnya si BZ4X ini. Yang langsung gua rasain adalah tentu aja mobil ini sangat hening karena dia full elektrik, gak ada suara yang mengganggu ya sobat setir. Untuk road noise dan juga dari luar sih sebenarnya bisa gue bilang ini masih tergolong cukup minim ya. Jadi masih bisa dibilang gue punya dua dunia yang berbeda dengan pengemudi lain. Tapi memang kalau terlalu dekat gitu ya mobil atau motor, ya sedikit-sedikit lah masuk. Tapi itu bukan berarti buruk juga, karena kan emang itu penting juga ya. Jadi untuk kesadaran kita kalau misalnya tuh ada yang nyelip, kita tahu gitu sobat setir. Soal bantingan, wah mobil ini kalau gue bisa bilang sih sebenarnya dia ada di tengah-tengah nih sobat setir. Jadi untuk handlingnya dia oke, sigap. Tapi kalau misalkan ada gelombang gitu dia cepet ngereboundnya. Jadi nggak mantul-mantul gitu. Tapi halus, enak tuh. Jadi kayak ngambang. Enak sih. Dan yang bikin enak juga semakin halus tuh adalah respon dari gasnya nih sobat setir. Berbeda dengan mobil listrik lainnya, kalau si BZ4X ini dia lebih halus, jadi nggak terlalu ngehentak. Jadi nggak bikin kaget nih kalau kita ngegas full pun dia nggak bakal yang powernya terlalu over gitu. Jadi kita nggak kaget, jadi lebih friendly lagi. Jadi lebih ya kalau kita baru nyobain mobil listrik terus dapat nyobainnya tuh si Toyota BZ4X ini, itu nggak kaget gitu, karena respon dari gasnya dibikin halus, lembut, enak. Dan selain itu juga respon setirnya nih sobat setir, ini ada belokan nih ya, kita belok, dia tuh sangat responsif, enak tuh, sigap tuh, limbungnya juga nggak terlalu limbung, ini belokannya lumayan tajam tuh, masih enak sobat setir. Mobilnya sih kalau gua rasa sih memang lebih cocok buat yang suka nyetir nih sobat setir. Jadi kalau rivalnya seperti Hyundai Ioniq 5 atau sekarang juga udah ada Hyundai Ioniq 6 ya sobat setir,
itu kan dalamnya juga lega gitu ya, rasanya kayak gede banget. Nah kalau yang ini lebih cocoknya buat ke driver oriented nih Sobat Setir. Jadi buat nyetir tuh rasanya fun gitu, enak sih. Dari desainnya, dari rasanya itu emang memuaskan sekali nih untuk si drivernya gitu. Enak nih Sobat Setir, mantep lah Toyota. Lanjut Sobat Setir, kita bahas gimana performanya nih. Oh ya, by the way, gue juga mau ngasih tahu kalau di luar sana dia tuh ada yang steeringnya itu nggak bulat kayak gini, dia atasnya dipotong gitu ya, jadi atasnya polos, jadi setirnya itu kiri kanan doang, yoke steering gitu, dan itu keren banget. Jadi membuat mobil ini semakin kelihatan kayak mobil pesawat tempur gitu ya. Terus juga hebatnya steeringnya itu udah wireless, jadi nggak hanya wireless charging saja, tapi steeringnya juga wireless, jadi dia nggak ada penghubung tuh ke roda, jadi wireless gitu. Keren banget ya Sobat Setir. Nanti kalau udah masuk Indonesia pasang di sini keren kali ya. Lanjut, motor listriknya ini yang front wheel drive ya. Jadi dia ada dua pilihan sebenarnya, ada yang all wheel drive dan juga yang front wheel drive. Dimana yang front wheel drive ini keuntungannya kalau di Indonesia tentu aja kan ya AWD, kita nggak ada salju, nggak terlalu aneh-aneh jalannya, front wheel drive aja udah cukup banget. Range-nya jadi lebih panjang daripada yang all wheel drive Sobat Setir. Dia ini menghasilkan tenaganya di 204 horsepower dan torsinya di 266 Nm Sobat Setir. Dimana memang kalau bisa dibilang sih nggak yang wah banget, tapi udah cukup banget. Jadi meskipun dia respon gasnya ini halus, tapi kalau kita injak, jadi dia nggak ada mode sport ya, dia adanya eco dan juga snow doang. Dimana ini kalau kita pakai eco, kita matiin kan jadi normal. Normalnya aja udah udah ngejambak banget. Jadi bayangkan saja Sobat Setir. Jadi nggak yang lebay, tapi emang kalau kita butuh itu kita bisa dikasih kenikmatan yang wah gokil, kencang Sobat Setir. Jadi 0 ke 100 dia bisa tuntas dalam waktu, diklaimnya itu di 8 detikan aja Sobat Setir. Jadi kan udah cukup banget lah ya. Mobilnya narik banget, remnya juga enak Sobat Setir. Remnya itu berbobot, nggak yang bikin kaget, nggak yang terlalu pakem atau yang sampai ngeblong, enak Sobat Setir. Jadi gua rasa sih Toyota emang tepat memasukkan yang versi front wheel drive, dimana benefitnya kita dapat range yang lebih jauh, tapi powernya juga nggak kalah mengasihkan gitu. Keren banget Sobat Setir. Mulai 70.000 per hari bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Untuk fiturnya, dia sebenarnya juga udah dapat Toyota Safety Sense, dimana itu ngebantu banget kita buat nyetir, karena dia kurang lebih udah bisa semi otonomus nih Sobat Setir. Nah, jadi dia bakal nyetir sendiri kayak gini, dia bakal ngikutin juga kecepatan kendaraan di depan kita. Jadi udah lebih rileks ya ketika nyetir. Nah, canggih banget mobilnya. Dia juga ada safe exit assist, jadi dia bisa kasih tahu kalau kita mau buka pintu tapi ada kendaraan atau objek yang mau lewat. Terus juga rear cross traffic alert, jadi kalau mundur ada objek yang mau lewat juga dia bakal nahan sendiri, ngasih peringatan ke kita. Ada blind spot monitoring juga di kiri dan kanan. Jadi emang mobil ini untuk sistem keselamatan aktifnya itu udah lengkap banget. Nah kayak gini lagi macet-macetan, gue relax aja, dia bakal nyetir sendiri, dia bakal ngerem sendiri. Ikutin tuh. Sini kita bisa atur jaraknya juga, nyala matiin juga di sini. Lengkap jadi ya, mantap ya Sobat Setir. Oke Sobat Setir, karena dia punya advance park, kita langsung aja pencet tombolnya di sini. Kita pilih mau yang mana, kita pilih yang kosong aja ya. Nah bisa parkir mundur nih Sobat Setir. Oke, tuh dia pasang sen sendiri, dia belok sendiri. Oke. Oke, dia ngebaca tuh. Keren banget, rapih banget nih Sobat Setir. Oke. Oke, setirnya belok sendiri. Yang laju.
Oke, dia ngelurusin. Dia mundur lagi sendiri. Jadi kita bisa atur sih. Kita sambil ngerem, tadi gue bisa sambil ngerem juga biar kita bisa atur kecepatannya. Jadi kita nggak perlu panik juga sebenarnya. Perfect, keren. Kelar, dia parkir sendiri dan rapih banget. Kiri kanan garisnya rapih banget, keren. Mantap Sobat Setir. Oke Sobat Setir, jadi sekian dulu nih untuk review gua nyetir Toyota bZ4X, dimana ini pengalaman yang luar biasa banget karena bisa nyobain rasa berkendara untuk menikmati mobil ini, dimana mobil ini juga kemarin sempat dipakai buat G20 di Bali, dipakai sama pejabat-pejabat negara ya. Wah, mobilnya sih emang enak banget, layak banget dipakai untuk acara sebesar itu dan untuk dinaiki oleh para pejabat tentunya. Kalau buat gua, mobil ini cocok banget nih buat kalian semua yang lagi cari mobil listrik tapi pengen yang berbeda tentunya, pengen nuansanya yang berbeda, dan yang paling penting adalah pengen dapat mobil listrik yang rasa berkendaranya tuh mengasyikan. Ini mobil ini tuh gue bisa bilang bisa memberikan rasa berkendara yang gak bosen-bosen karena dari impresinya enak, dari desainnya juga. Wah, ini sih kayak selalu memberikan ini ya, nuansanya gak bosen-bosen gitu loh. Jadi kayak setiap masuk ke mobilnya, yuk nyetir lagi yuk gitu. Yuk jalan lagi yuk. Enak banget. Terus juga untuk memenuhi kebutuhan dengan range-nya yang di 450 sampai 500 km itu udah cukup banget buat di dalam kota kita mobilitas, dan kalaupun sekali mau ke luar kota masih memadai banget Sobat Setir. Mobilnya enak, halus, lembut, itu yang paling penting, bantingan dan juga respon gasnya. Jadi bisa terbiasa buat kalian yang baru pertama kali pengen beralih dari mobil biasa ke mobil listrik. Gitu Sobat Setir. Untuk harganya sendiri, Toyota bZ4X ini dibanderol dengan harga di 1.190 juta rupiah. Dimana memang kalau dibandingkan dengan Ioniq 5 itu lumayan bedanya, bisa sampai 300-400 juta. Tapi sekarang ada Ioniq 6 dan juga ada Kia EV6, dimana ya harganya udah mirip-mirip gitu Sobat Setir. Gimana menurut kalian tentang mobil ini? Kasih komentar di kolom komentar di bawah. Lalu juga untuk warnanya, dia selalu two tone ya Sobat Setir, karena dia ada over fender yang besarnya itu, dimana dia ada warna abu-abu, ada warna silver, ada warna hitam, dan ada warna putih Sobat Setir. Unik sekali. Oke, sekian dulu untuk review kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan juga subscribe, serta follow Instagram dan TikTok kami di _setirkanan_official. Gue Krisadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Para pejabat negara ya di apa namanya K20 apa G20 ya, kenapa K salah guys.